warahmatullahi wabarakatuh. Pernah nggak sih kita ngerasa harga naik sedikit aja langsung bikin kita mikir ulang buat beli sesuatu, atau bahkan terpaksa mengurangi kebutuhan? Fenomena sederhana ini sebenarnya punya penjelasan dalam ilmu ekonomi yang dikenal dengan hukum permintaan. Baik, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nurina Mulia dengan NPM 253522013 dari Program Studi Administrasi Negara A1 Semester 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan ringkasan mengenai hukum permintaan. Video ini bertujuan untuk memahami bahwa hukum permintaan tidak hanya berbicara tentang hubungan antara harga dan jumlah barang yang diminta, tetapi juga berkaitan dengan realitas sosial, daya beli masyarakat, serta aspek keadilan dalam kehidupan ekonomi. Selanjutnya, saya akan memaparkan poin-poin penting terkait hukum permintaan. Nah, tanpa kita sadari, itu sebenarnya contoh dari hukum permintaan. Secara sederhana, hukum permintaan itu menjelaskan kalau harga naik, permintaan turun. Kalau harga turun, permintaan naik. Contoh nyata sembako. Kalau kita lihat kondisi sekarang, beberapa harga sembako juga lagi naik. Seperti bawang merah yang naik cukup tinggi, cabai rawit yang bisa tembus puluhan ribu per kilo, sampai daging ayam, telur pun, dan minyak goreng pun yang ikut naik juga. Ketika harga-harga naik ini, masyarakat mulai menyesuaikan. Ada yang mengurangi pembelian, mencari alternatif, atau bahkan menahan kebutuhan. Disinilah hukum permintaan benar-benar terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Tapi menurut saya sendiri, hukum ini tidak selalu berjalan secara kaku. Contohnya kebutuhan pokok. Walaupun harga naik, masyarakat tetap membeli karena itu kebutuhan utama. Bahkan untuk barang tertentu seperti tren atau gaya pun kadang semakin mahal justru semakin diminati. Menurut sudut pandang saya sendiri sebagai mahasiswa, di sini kita bisa melihat bahwasannya permintaan tidak hanya dipengaruhi oleh harga naik, tapi juga oleh pendapatan, kebutuhan, dan kondisi sosial. Sebagai mahasiswa juga, kita perlu melihat ini lebih kritis karena ketika harga sembako naik, itu bukan soal permintaan turun, tapi juga menunjukkan bahwa daya beli masyarakat sedang tertekan. Artinya, hukum permintaan bukan sekedar teori ekonomi, tetapi juga bisa menjadi cerminan kondisi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Karena di balik angka-angka itu ada realita kehidupan yang benar-benar dirasakan masyarakat. Kesimpulannya, hukum permintaan bukan hanya konsep, tetapi realita yang kita alami setiap hari. Sekian pemaparan materi mengenai hukum permintaan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.